Assalamualaikum Bu Yani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yuni, ada apa? Gimana nih kabarnya hari ini nih? Ya, alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Jadi Bu Yani, kita hari ini ngobrol-ngobrol sedikit ya. Kita bincang-bincang. Jadi di sini nanti mungkin saya permisi nih. Saya akan melakukan supervisi nih pada Bu Yani nih. Nah, jadi tentang evaluasi praktek pembelajaran yang mana nanti saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu Yani di dalam kelas. Nah, boleh ya Bu ya? Ya, boleh. Yang mana kegiatan ini sebenarnya ya kalau supervisi biasanya kan kita oleh Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Pengawas nih ya. Jadi yang mana supervisi ini bukannya untuk mencari kekurangan dari pembelajaran Bu Yani nih. Jadi kita ini hanya sebagai rekan, kemudian saya ini sebagai mitra ya, anggap saja sebagai mitra untuk membantu pengembangan kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu Yani di kelas. Gimana nih Bu Yani? Perjalanan pembelajarannya nih sudah tidak terasa nih ya, kita sudah hampir 1 semester. Iya. Gimana pembelajarannya nih selama ini nih hampir 1 semester nih? Ya, alhamdulillah ya, untuk di kelas sudah anak-anaknya sudah baik, apalagi mengikuti sebagian karena termotivasi dari Bu Yuni juga ya, tentang keyakinan kelas, kemudian pembelajaran-pembelajaran yang lain. Alhamdulillah kelas itu terasa lebih menyenangkan lah daripada sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk supervisi ini, jadi di sini tuh ada yang namanya praobservasi. Nanti kita akan tanya jawab juga itu. Jadi dilaksanakan sebelum kita melihat nanti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Yani. Nah, kemudian di sini pada pembelajaran nanti yang akan dilakukan Ibu Yani, kira-kira ini pembelajaran apa nih Bu Yani yang akan dilakukan pada hari ini mungkin? Oh ya, jadi rencananya saya sudah membuat ya sedikit tentang apa sih proses pembelajaran untuk hari ini, yaitu tentang IPAS, khususnya itu perkembangbiakan hewan. Iya. Oh, jadi pembelajaran IPAS di kelas berapa Bu Yani tuh? Kelas 6. Oh, di kelas 6, oke. Nah, jadi kan Ibu Yani ini hari ini akan melakukan kegiatan pembelajaran pada muatan pembelajaran IPAS kelas 6. Ya. Nah, kalau nanti sebelum dilaksanakannya pembelajaran, kira-kira nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Yani capai nih di kelas nanti seperti apa Bu Yani? Oh ya, nanti rencana sesuai tujuan pembelajaran saya itu melakukan kerja kelompok ya, di mana anak-anak itu dapat mengetahui cara hewan berkembang biak. Kemudian juga di situ nanti anak-anak atau siswa itu dapat membedakan berbagai cara hewan berkembang biak. Jadi itu ya tujuan pembelajarannya yang mungkin nanti ingin Ibu Yani capai. Kemudian setelah Ibu Yani menyusun ya, merencanakan tadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kira-kira untuk area pengembangan nih dari peserta didik, bagaimana ini Bu Yani kira-kira untuk area pengembangan yang Ibu Yani ingin kembangkan pada peserta didik pada hari ini? Ya, jadi yang pertama itu mau mengembangkan kemampuan anak dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah kepada siswanya. Nah, di situ juga akan menimbulkan rasa kepemimpinan siswa itu sendiri. Yang pertama kan memberikan anak kepercayaan diri anak untuk maju ke depan kelas, menerangkan dari materi yang dia dapatkan. Oh, bagus sekali nih pengembangan yang ingin Ibu Yani kembangkan ini. Luar biasa ini. Jadi nanti semua ini area pengembangan ini di-input ya, dikembangkan semua nih yang sudah direncanakan tadi ya. Oke, baik Bu Yani. Nah, setelah itu kan kemudian sasarannya yang dilakukan pada kelas Bu Yani tadi kan kelas 6 ya Bu Yani ya, sasarannya nggih. Nah, kira-kira berapa lama nih waktu berlangsungnya kegiatan pembelajaran ini? Berapa lama Bu Yani? 2 kali pertemuan. 2 jam pembelajaran berarti ya? 2 jam pembelajaran. Iya, 2 kali 35 menit. Oke, 2 jam pembelajaran. 2 jam pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Yani sampaikan tadi, kira-kira
strategi apa yang disiapkan pada kegiatan pembelajaran supaya aspek yang ingin dikembangkan tadi itu diharapkan terlaksana itu. Strateginya gimana menurut Bu Jadi Yani? yang pertama kan mungkin yang pertama pasti kita observasi siswanya dulu ya. Dari sikapnya, perilaku muridnya. Dan yang kedua Diagnostik awal ya, Ya, diagnostik diagnostik awal. awalnya. Oke. Jadi kita kan pertama lihat sikap murid dulu. Nah, kemudian yang kedua, mungkin nanti berdiskusi secara kelompok dengan gaya belajar tersendiri murid. Mungkin begitu. Jadi kita hanya mengembangkan area pengembangan muridnya. Jadi pengembangan yang akan dicapai itu tujuan pembelajarannya sesuai bahan ajar yang si anak mau. Misalnya saya di sini mengambil kan untuk pembelajaran gaya belajar murid itu bisa secara visual, kemudian audio visual ataupun kinestetik. Mungkin di situ nanti tergantung keinginan belajar si murid. Misalnya saya akan menyediakan alaunya audio visual, saya menyediakan video pembelajaran kepada anak yang berminat untuk melihat video pembelajaran melalui media laptop. Kemudian ada juga mungkin nanti di saat pembelajaran anak itu maunya yang visual, misalnya dia membaca buku materi pelajaran dia sendiri. Kemudian misalnya lagi ada mau yang kinestetik. Kinestetik itu nanti saya akan menyediakan gambar-gambar berupa gambar-gambar hewan. Kemudian di situ anak diminta sendiri menempelkan gambar-gambar tersebut, mengelompokkan berdasarkan perkembangbiakan hewan tersebut. Nanti kan saya di sini mengambil materi perkembangbiakan hewan generatif ya. Jadi ada 3 itu secara bertelur atau opipar, kemudian pipipar itu melahirkan dan opopipipar. Nah di situ anak kalaunya audio visual kan dia langsung melihat dan menyimak dari video pembelajaran. Nah kalaunya anak yang visual mungkin dia akan membaca materi dari buku temanya masing-masing. Nah, kalau yang ketiga itu yang kinestetik, mungkin dia dari melihat video, melihat dari gambar-gambar, dia akan mengerjakan sendiri. Oh, ingin tahunya sendiri. Oh, dengan cara menempel. Oh, ini mengelompokkannya dengan ternyata si gambar ini. Oh, opipar atau melahirkan. Nah, misalnya seperti itu. Ya, melakukan sesuatu ya artinya yang dilakukan. Ya, jadi dia sendiri yang jadi pada intinya nih untuk strategi yang dilakukan Ibu Yani, jadi artinya ini menurut kebutuhan murid ya. Iya, menurut kebutuhan jadi murid. kesiapan belajarnya, kemudian minatnya juga profil dari murid ya. Jadi dipersiapkan seperti itu ya Bu Yani. Oh, bagus sekali tuh Bu Yani. Nah sebelum kita nanti nih, mungkin nanti boleh ya saya lihat di kelas Bu Yani ya. Boleh. Dan juga saya minta bimbingannya ya. Kalau ada yang kurang atau yang masih kurang bagus, sama-sama belajar nih kita ya. Nah oke Bu Yani. Jadi nanti sebelum kita observasi ke kelas Bu Yani nih, menurut Ibu Yani nih, penilaian Ibu Yani terhadap kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Yani lakukan seperti apa nih? Nah, mungkin karena sudah menentukan strategi, kemudian menentukan materi ya, sesuai, kemudian strateginya yang pastinya, strategi sesuai kebutuhan murid saya merasa pembelajaran ini insya Allah akan berhasil, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, mantap. Semangat ya Bu Yani ya. Semangat. Kalau begitu, boleh nih Bu Yani kita melihat kegiatan pembelajaran di kelas Bu Yani? Ya, sangat diperbolehkan. Ayo kita kita akhiri dulu untuk yang perobservasi. Kita lanjutkan dengan observasi di kelas ya. Oke, mari Bu Yani. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Pagi. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa ya hari ini yang tidak hadir?
Ada kabarnya Rahman? Enggak ada. Oh ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Nah, sudah siap belajar? Ya. Coba di sini dulu anak-anak ibu kita lihat. Hari ini kita tadi belajar tentang IPAS. Sebelum memulai pelajaran, mari kita untuk tes konsentrasi kalian. Coba ada kata batuk, botak, dan batik. Ada kata apa tadi? Batuk, botak, batik. Kira-kira kalau batuk pegang apa? Pegang mulut. Berarti kalau batuk pegang mulut. Kalau botak, kepala. Kalau batik, oke. Ini untuk melihat konsentrasi kalian di pagi hari ini ya. Sudah siap belajar kah? Belum Pak? Ya silakan berdiri dulu semua. Dengarkan perkataan ibu. Batik, batik, botak, batik, batuk, 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 batik, botak, botak, batik, batuk, 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 batik, botak, batik, batik, botak, botak. Ayo Rama sudah pusing nih Rama nih. Batuk, batik, batik. Iya sudah. Tepuk tangan dulu. Siap nih? Bagaimana? Sudah konsentrasi? Oke. Tepuk semangat. Oke, coba di sini ibu mempunyai gambar. Coba kalian lihat dan simak. Nah, ada gambar sebuah ayam. Nah, bagaimana cara ayam memperbanyak keturunannya? Dari lihat di sini gambarnya. Kira-kira dengan cara bertelur. Jadi ayam itu untuk memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Nah, kira-kira pembelajaran kita hari ini mengenai apa sih? Hewan. Perkembang? Iya, perkembangbiakan hewan. Nah, jadi kita hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti melalui kegiatan eksplorasi, peserta didik atau siswa dapat mengetahui cara hewan berkembang biak. Dan yang kedua, siswa atau peserta didik dapat membedakan cara hewan berkembang biak dan mempresentasikan cara hewan berkembang biak. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, masih ingatkah keyakinan kelas kita apa saja sih? Ayo, apa? Jaga kebersihan kelas. Ganti-ganti. Apa Rama? Saling saling menghargai sesama teman. Apalagi sebelah sini? Saling bekerja sama. Apalagi tuh di sana? Saling membantu. Nah, iya, menyelesaikan dengan
musyawarah. Nah, jadi kita di dalam kelas harus selalu mengingatkan, saling mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jangan jangan dilanggar lah. Nah, jadi di sini kita harus saling menghargai sesuai keyakinan kelas kita di kelas masing-masing. Nah, kita lanjutkan di sini. Kita akan tadi belajar tentang perkembangbiakan hewan. Di sini Ibu mempunyai materi. Nah, di sini Ibu mempunyai materi. Ada sebuah kertas dan materi yang nanti kalian melihat gambar-gambar dari kertas yang Ibu sajikan. Kira-kira ada yang mau? Kelompok mana sih yang ada yang mau? Oh iya. Nah, dipersilakan nih untuk kelompok asiki. Nah, nanti kalian lihat ya dari di sini untuk menambah pemahaman kalian. Kemudian selain dengan materi dan gambar-gambar, di sini ada yang mau tidak belajarnya hanya kalian membaca di bukunya saja? Oh iya, kelompok Rama sukanya membaca saja ya. Nah, nanti ya kalian bisa memahami dari buku paket yang Ibu berikan. Nah, tentang apa tadi? Perkembangbiakan hewan. Nah, di sini kalaunya ada yang maukah dengan menampilkan video pembelajaran? Ada yang mau? Oh, kelompok di sini mau melihat atau menonton videonya ya? Nah, bisa ya. Nah, untuk kelompok di sini tadi menggunakan mau menonton video. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Bisa berdekatan? Sebelah sini. Sebelah sini. Nah, merapat nggak apa-apa. Nah, sudah dapat kan di masing-masing? Silakan yang suka membaca, silakan baca dan pahami materi yang ada di bukunya. Kemudian untuk yang melihat video, simak dengan baik serta tuliskanlah menurut kalian materi apa saja yang penting di video tersebut. Nah, untuk anak-anak Ibu yang di sini yang suka, silakan kalian lihat gambarnya, kalian pahami gambarnya. Kira-kira gambarnya itu termasuk bertelurkah, beranakkah, atau bertelur dan beranak? Nah, silakan ya kalian kerjakan masing-masing per kelompok. Yuk kita pelajari bersama-sama ketiganya. Yuk kita mulai. Yang pertama kita bahas adalah Iya, sudah selesai anak-anak Ibu? Ya. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Ya. Nah, kalau kalian sudah belajar memahami, tadi ada yang membaca, ada yang melihat video, dan ada juga dari melihat gambar-gambar yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu minta untuk menjelaskan kepada teman-temannya apa sih yang kalian pahami, yang kalian baca dari materi yang kalian pelajari hari ini. Nah, silakan dari kelompok pertama dulu. Silakan kepada anak Ibu Julian Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1. Ingin menyampaikan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif menjadi 3
3 kategori, yaitu ovipar, bertelur, vivipar, beranak, ovovivipar, beranak, dan bertelur. Contoh. Contoh ovipar yaitu adalah ikan dan katak, dan contoh vivipar adalah sapi dan kambing. Contoh ovovivipar adalah ikan pari dan kadal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dulu kepada kelompok 1 yang telah berani tampil ya untuk menyajikan materinya setelah dia anak-anak yang lain membaca dari materi tersebut. Tadi untuk kelompok 1 ya. Sekarang kita lanjutkan di kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 menjelaskannya. Di depan berarti ya. Nah ya, silakan. Apa sih dari kalian mengamati gambar? Apa saja yang kalian pelajari dari materi yang disajikan? Ya. Bentar ya. Nah ya, silakan. Yes, besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasila. Saya dari kelompok 2 akan memberitahukan contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Balik. Nah. Contoh hewan pertama adalah ayam. Dan contoh hewan kedua adalah lebah, ikan, burung, dan katak, bebek, dan kupu-kupu. Ya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan contoh hewan berkembang biak dengan beranak atau vivipar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran hari ini adalah tentang contoh hewan yang berkembang biak dengan beranak atau vivipar. Contoh hewan sebagai berikut: burung merak, bebek, kucing, Burung merak. unta, kelinci, kambing, dan sapi. Jadi pembelajaran hari ini tentang berkembang biak dengan beranak atau vivipar. Itu tadi ya, teman-teman di kelompok 2 telah menyampaikan materi tentang yang mereka lihat dan yang mereka pelajari. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sudah ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyampaikan materi yang dia pelajari dari buku, dan ada yang untuk kelompok Asiki dia mempelajarinya dengan menempel gambar-gambar. Ada dari hewan pipipar, ovipar, dan pipipipar. Kita lanjutkan untuk kelompok 3 menyampaikan materinya. Silakan. Penyampaian materinya bagaimana nih maunya? Ditulis. Oke, dipersilahkan. Sudah? Ya. Nah, itu tadi hasil dari kelompok 2. Dia mempelajari materinya. Nah, disampaikan lewat tulisan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sudah? Nah, jadi tadi kelompok 1 sudah menyampaikan materi yang dipelajari, kelompok 2 juga, dan terakhir kelompok 3 juga sudah menyampaikan materi yang bisa ada yang kalian lihat, ada yang kalian baca, dan ada yang melihat gambar serta membaca. Nah, untuk menguatkan materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perkembangbiakan hewan. Mungkin kita hanya mengulangi ya dan menguatkan. Nah, jadi perkembangbiakan itu berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Kemudian di sini juga makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan.
Makanya tadi ada ayam bertelur supaya dia tidak punah. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Rama tadi, perkembangbiakan itu terbagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan generatif melalui perkawinan, ada perkembangbiakan vegetatif tanpa proses perkawinan. Nah, kita tadi hanya di sini mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu ada ovipar, vivipar, dan opovivipar. Nah, sudah tadi kan contoh ovipar tadi secara perkembangbiakan secara bertelur. Contohnya tadi hewan apa saja? Ada ayam, bebek, kupu-kupu, burung merak, ya. Nah, ada lagi vivipar yang disebut juga perkembangbiakan secara melahirkan. Contohnya ada sapi, kambing, kelinci, kucing, dan lainnya. Ada lagi yang terakhir, perkembangbiakan generatif secara opovivipar. Nah, opovivipar ini perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Apa saja contohnya? Ikan pari, ular, kadal. Nah, itu tadi ya penjelasan dari pembelajaran kita hari ini. Ada ovipar, vivipar, opovivipar. Ovipar secara bertelur, vivipar secara beranak, opovivipar secara bertelur dan beranak. Nah, untuk menambah atau menguatkan materi kita hari ini, kita akan menjawab LKPD yang Ibu berikan. Sampai mana pemahaman kalian dari tadi yang pertama membaca materi, ada yang membaca ya, ada yang melihat gambar, ada yang melihat video pembelajaran, dan Ibu juga sudah ada menjelaskan sedikit materi kita hari ini. Nah, untuk melihat menguatkan materi kita hari ini, kalian secara berkelompok mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Dari ini kelompok 3. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Nah, di sini kelompok 2 ya. Kerjakan bersama-sama. Ingat, sesuai kesepakatan keyakinan kelas kita harus semangat belajar dan bekerja sama. Jangan mengerjakan hanya satu orang. Silakan kerjakan bersama-sama. Itu tuh ada itu Sudah selesai anak-anak Ibu? Ya, sudah ya. Nah, sudah, kalau sudah silakan setiap ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Silakan, ayo kelompok 1 mana? Silakan kumpulkan ke depan. Ya, ini kelompok 2. Kumpulkan kelompok 2, silakan. Ayo Asiki, silakan kumpulkan. Sudah selesai kan? Ya, ini kelompok 3. Nah, iya. Ini sudah ya. LKPD-nya sudah dikumpulkan dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Sudah selesai semua? Supaya kalian nih sudah terlihat capek, terlihat lesu, biar tambah semangat lagi. Coba kita lihat di sini. Ada, ikuti gerakannya ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri dulu. Sudah siap? Ya, ayo ikuti gerakannya. Ya.
Nah, kita sudah ice breaking ya namanya tadi, supaya kalian yang pertama tidak tegang belajarnya, supaya pembelajaran kita relax. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira Ibu tanya dulu nih, bagian manakah yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Yang menarik, ayo. Kelompok 3. Apa sih yang menariknya? Kalian bisa melihat apa tadi nih? Belajarnya menggunakan video. Senang tidak? Senang. Kemudian ada apa lagi? Selain kalian menggunakan pembelajaran hari ini dengan video, apalagi hal yang menarik lainnya? Bisa apa? Menulis. Oh, menulis di papan tulis. Apalagi? Kelompok 1. Bagian manakah yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, membaca. Bekerja sama. Musyawarahnya ada juga ya, berdiskusi. Ya, kalau kelompok di sini, Bang? Oh, senang menempelkan gambar, berdiskusi, bekerja sama. Apalagi? Oh, belajar menjelaskan ya. Nah, itu utamanya, belajar menjelaskan ke depan. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Oh, senang ya. Nah, nanti ini sudah Ibu lihat ya, lembar LKPD kalian. Alhamdulillah nilainya sudah sangat baik semuanya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya hari ini. Nah, mungkin ini saja yang pelajaran kita untuk hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini nih kita melanjutkan supervisi yang kemarin tuh ya Bu Yani ya. Nah, jadi kita kemarin sudah melaksanakan tahapan observasi, kemudian juga kita sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Yani kemarin ya. Kemarin itu ada pembelajaran IPA ya, IPA di kelas 6. Nah, jadi hari ini kita tahun berikutnya kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah, pada hari ini kita kedatangan ini pengajar praktik dari pendidikan bidang bergerak. Di sini ada Ibu Janatul Ma'wa. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Kemudian ya? Alhamdulillah. Nah, jadi Ibu Jana ini hari ini akan mengamati kegiatan pasca observasi kita. Jadi di sini nanti kita mungkin ulun akan ada menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yani kemarin ya, Bu Yani. Kalau bisa menjawab. Baik Bu Yani, kita mulai ya. Nah, jadi pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Bu Yani kemarin itu kalau melihat sudah cukup baik kemarin ya. Jadi anak-anak itu kemarin terlihat antusias, kemudian bersemangat mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Yani. Nah, di sini jadi kita jawab sedikit nih. Pembelajaran Ibu Yani di kelas 6, materi pelajarannya IPA, materinya tentang perkembangbiakan hewan ya kemarin. Nah, jadi berkaitan dengan itu di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, setelah Ibu Yani melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, bagaimana nih perasaan Ibu Yani setelah melakukan kegiatan pembelajaran bersama anak-anak kelas 6 kemarin? Alhamdulillah ya, untuk perasaan saya yang pertama itu lega. Awalnya khawatir juga sih kalau anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajarannya. Kemudian juga dilihat di situ takutnya kan anak-anak itu kurang
bersemangat lah mengikuti pelajaran. Tapi alhamdulillah ternyata anak-anak itu sangat luar biasa, sangat bersemangat dan antusias sekali dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, Iya, baik ya Bu Yani ya. Jadi pembelajaran yang sudah Ibu Yani lakukan tuh alhamdulillah berjalan dengan baik, perasaannya sudah lega ya. Walaupun lega. kemarin ada gugup ya pasti Iya. didapatkan sejawabnya. Nah kemudian pada pembelajaran kemarin menurut Ibu Yani bagaimana nih tingkat keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Yani lakukan? Ya, saya rasa kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah berhasil, Bu. Sudah berhasil dengan baik. Menurut Bu Yani sudah berhasil. Iya. Kira-kira tuh apa yang membuat Bu Yani menilai kalau pembelajaran yang Ibu Yani lakukan itu sudah berhasil? Karena yang pertama dilihat dari pembelajaran murid dari bersemangatnya anak-anak pertama. Kemudian aktivitasnya dia selalu bekerja sama di dalam kelompok, kemudian berkomunikasi dengan kelompoknya, dan yang terakhir itu kita memberikan LKPD ya, LKPD berupa soal-soal yang dijawab oleh anak-anak. Alhamdulillah nilainya sudah baik semua. Nah jadi di situ kan artinya mereka memahami pembelajaran yang saya berikan, yang saya sampaikan. Jadi akhirnya nih menurut Bu Yani ini dianggap berhasil karena menurut Bu Yani tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu sudah terlihat dari Iya, anak-anak sudah, itu, iya. anak-anak mampu mengikuti tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Yani buat ya. Jadi kemarin terlihat bersemangat, kemudian anak-anak antusias, kerjasamanya juga terlihat. Kemudian mereka bisa menyampaikan kembali ya materi yang Ibu Yani berikan, menyampaikan kembali ke depan ya. Kerja kelompoknya ternyata hasilnya juga bagus. Jadi pembelajarannya Ibu Yani anggap berhasil. Iya. Karena kan dia sudah berani tampil ke depan. Yang pertama. Kemudian kan dari hasil dia kerja kelompok LKPD yang diberikan, alhamdulillah nilai anaknya baik semua. Nah, jadi dari pembelajaran tersebut apa nih hal yang sudah Ibu Yani dapatkan dari kegiatan pembelajaran tersebut? Nah, jadi yang pertama kan pastinya kita sebagai guru yang pertama itu mempersiapkan pembelajaran. Kemudian yang kedua menentukan strategi pembelajaran. Yang pertamanya menentukan strategi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Ada kan ya. Jadi yang pertamanya itu kan kita melakukan strategi untuk menentukan berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Penting sekali ternyata ya bahwa setiap pembelajaran itu harus berpihak pada murid Sesuai kebutuhan anak. Apa yang sudah baik nih dari hal tersebut, dari kegiatan pembelajaran apa hal yang sudah baik yang sudah Ibu Yani lakukan? Yang pertama kan tadi ya, itu menyiapkan rencana pembelajaran. Tentunya kita sebelum masuk ke kelas kita harus merencanakan pembelajaran kita terlebih dahulu. Apa sih yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak? Tujuan apa sih yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak? Jadi membuat perencanaan Ya, dulu ya, membuat perencanaan di sana perencanaan. nanti kita tentukan tujuan apa yang ingin Iya. dicapai, kemudian strateginya apa yang akan kita lakukan Iya, agar kegiatan pembelajaran ini berpihak pada murid, anak-anak belajar yang menyenangkan seperti itu ya. Iya. Jadi merencanakan terlebih dahulu. Kemudian kan kita pastinya menyiapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Strateginya ya. Iya. Tinggi. Nah kemudian dari kegiatan pembelajaran tersebut apa ini yang menjadi tantangan pada pembelajaran tersebut buat Bu Yani apa nih? Pastinya kan kita sebagai guru itu harus selalu berinovasi dan harus kreatif ya supaya anak-anak itu di kelas tidak bosan. Kalaunya strategi tulisan strategi itu kan harus sesuai dengan keinginan anak. Jadi tantangannya ya Selalu harus berinovasi lah, jangan sampai tertinggal. Iya
Jadi terus belajar akhirnya kita, artinya anak-anak belajar, kita pun harus tetap belajar, belajar kreatif, belajar inovasi seperti itu ya. Dari hal tersebut, kira-kira untuk kedepannya nih, tindak lanjutnya nanti apa yang akan Ibu Yani lakukan? Jadi tindakannya yang pertama pastikan kita melihat dulu pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Kemudian terus memperhatikan kebutuhan murid dan juga pembelajaran kita yang sekarang yaitu kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi. Keren. Jadi kan kita harus mengembangkannya. Jadi kan yang namanya murid kita beragam, ya. Jadi tidak mungkin satu persatu itu kan sama. Nah, jadi untuk itu guru ini kita harus mampu mencari strategi lagi. Salah satunya ya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, memang di sana itu pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu strategi yang bisa memenuhi kebutuhan pelajaran jarak. Mantap, oke, bagus sekali dari kegiatan pembelajaran bulan kemarin. Nah, jadi kita sudah melaksanakan ini percakapan pasca observasi. Di sini boleh saya menyampaikan catatan saya ini mengenai kegiatan pembelajaran Bu Yani kemarin ya. Sangat boleh sekali untuk masukan dan bimbingan kepada saya juga. Ya, tapi ini kemarin ini saya lihat yang pertama dari tujuan pembelajaran yang saya amati bahwa Ibu Yani ini memang sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. Jadi anak-anak memahami tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan Ibu Yani sehingga mereka mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian dari sini juga terlihat dari area pengembangan yang Ibu Yani lakukan kemarin ada Ibu Yani kan ingin mengembangkan kemarin kalau kita pada praobservasi ingin mengembangkan kepemimpinan murid yang kemarin. Nah, di situ ini sudah terlihat nih pada kegiatan pembelajaran. Di situ terlihat murid sudah mampu membuat pilihan-pilihan, mengeluarkan opini, kemudian dia juga mampu bertanya, menunjukkan rasa ingin tahunya juga terlihat. Habis itu murid juga aktif berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran. Jadi pengembangan pada kepemimpinan murid itu sudah terlihat kemarin. Nah, kemudian dari strategi pembelajarannya, yaitu Ibu Yani kan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada tahap ini Ibu Yani ini sudah sangat bagus itu memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi kan Ibu Yani memastikan kesiapan belajar murid, kemudian ada nilai-nilai budaya positifnya dengan berdoa, kemudian ada ice breaking. Kemudian tidak lupa nih yang sangat penting, Ibu Yani sudah menyampaikan kesepakatan kelas, menguatkan kesepakatan kelas. Nah, itu yang sangat penting kita lakukan itu setiap hari kita ingatkan lagi anak-anak, kita kuatkan pentingnya kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi ini saya lihat kemarin Ibu Yani ini sudah melakukan 3 tahapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama kan diferensiasi konten. Nah, di situ terlihat dari penyampaian materi yang Ibu lakukan dengan cara misalnya meminta anak-anak itu ini mengikuti pembelajaran mau lewat video, ada yang lewat membaca materi lewat buku, juga ada yang ada 3 ya, ada audio yang kemarin ada audio visual dan kinestetik. Bagian yang kinestetik Ibu Yani memberikan materi dengan cara mereka itu memotong-motong ya, mencocokkan gambar ya. Dari situ mereka bisa memahami materi akhirnya ya. Nah, di situ sudah terlihat. Kemudian untuk diferensiasi proses selama pembelajaran itu anak-anak juga terlihat sangat baik. Jadi mereka bekerja sama, saling memberi masukan dari rekannya, menerima apa yang disampaikan rekannya, itu juga sudah terlihat. Kemudian pada diferensiasi produknya, nah itu hasil dari LPD yang Ibu Yani berikan itu ternyata alhamdulillah anak-anak itu nilainya bagus semua kemarin Ibu Yani. Nah, itu tandanya artinya mereka memahami materi yang disampaikan, artinya tujuan pembelajaran yang diinginkan itu tercapai dengan baik. Nah, jadi ada intinya di sini area pengembangan di kelas itu sudah berjalan dengan baik. Ibu Yani sudah merencanakan pembelajaran dengan baik,
Strateginya berpihak pada murid, yaitu dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajarannya juga berjalan dengan baik dan tujuan pembelajarannya juga tercapai dengan baik. Nah, mungkin itu saja catatan observasi dari saya, teman. Nah, terima kasih. Nah, mungkin itu saja ini percakapan pasca observasi kita hari ini. Untuk berikutnya ini mungkin ada kita serahkan dulu kepada Ibu PP kita ini, karena mungkin bagaimana nih hasil pengamatannya dari pasca observasi kami berdua. Bagus, sangat baik. Dari Ibu Yuni Makan Coaching, dari yang supervisi kemarin. Di sana memang terlihat ketika melihat video Bu Yuni itu memang mendiskusikan kayak gitu, standar kompetensi apa sih yang mau Ibu Yani kembangkan kayak gitu, area mana sih yang ingin dikembangkan kayak gitu ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Terus itu tuh saat observasinya terlihat Bu Yuni yang jadi ikut ya, tim dokumentasinya ya. Jadi di sana kemarin pembelajaran pada kelas 6 ada materi ikhlas perkembangan hewan ya. Di sana memang terlihat sekali pembelajaran itu aktif dan menyenangkan, di mana siswa terlibat di masing-masing kelompoknya itu saling kolaborasinya itu memang terlihat. Apalagi ada ice breakingnya lah. Jadi ibaratnya memang apa ya, pembelajaran yang masa kini. Coba dulu kita kan menontonnya mendengarkan guru ya, disuruh mencatat, terus mengerjakan soal. Memang kayaknya pembelajaran di era sekarang ini memang lebih itulah yang mau peserta didik kayak gitu itulah, menjadikan siswa itu bahagia. Nah, di mana pembelajaran itu tadi sudah didesain dan dirancangkan dari memang tujuan pembelajarannya, terus itu area mana yang ingin dikembangkan, dan pembelajaran disiapkan dengan matang gitu. FPP-nya udah dimasukkan ya, unsur diferensiasinya juga. Jadi semuanya itu memang sangat terlibat, kayaknya dulu nggak terlalu capek banget gitu ya. Jadi ibaratnya siswa itu walaupun mereka yang berinteraksi, tapi mereka itu bahagia loh, tanpa disadari mereka pembelajaran itu memang berfokus kepada mereka gitu. Mereka yang aktif, nggak berfokus kepada guru itu sendiri. Di sini untuk proses supervisi akademik dengan coaching itu memang sudah sesuai dengan alur kita, di mana di pasca observasi tadi Ibu sudah saling diskusi nih, menanyakan apa sih yang menjadi indikator keberhasilan saat pelaksanaan observasi tadi. Tadi Bu ya menjawab ya, anak bersemangat, antusias tadi ya Bu. Terus itu juga Bu Yuni udah menyampaikan hasil observasinya tadi dan ulang simak, terus itu melakukan penilaiannya, dan juga Bu Yuni menanyakan apa sih tadi setelah ini yang mau dikembangkan kayak gitu. Overall berdua bagus. Terima kasih juga ya Bu Yani udah mau menjadi rekan sejawatnya Bu Yuni. Jadi keren nih Bu Yani dan Yuni. Tenang sih, alhamdulillah menjadi rekan dia, saya banyak menambah ilmu. Alhamdulillah, walaupun nggak ikut guru penggerak pula karena terkendala sesuatu hal gitu, tapi ibaratnya Bu Yani tuh Bisa belajar dari semangat kayak gitu loh. Luar biasa Semangat iya, dia. kayak apa ya, lebih ya mau lah kayak itu lah update kayak gitu loh. Pastinya kan malu kalau kita sering Iya, benar Bu. Apalagi ada rekan Iya. sejawat. Itu jadi motivasi loh. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang akan datang bisa ikut ya Bu ya. Amin. Berarti memang adanya Bu Yuni menjadi calon guru penggerak di situ memang terlihat sekali perubahannya ya Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat kalian berdua. Mungkin itu saja dari Ulun, boleh dikembalikan ke baik Bu, terima kasih banyak masukannya, motivasinya juga dari Bu Jana kita ya.
karena kita semua sama-sama belajar ya, ini tidak berhenti untuk belajar. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak juga Bu Yani. Ini kita sudah sharing, kita sudah bercakap-cakap tentang kegiatan pembelajaran ini. Jadi mungkin untuk supervisi akademiknya ini kita cukupkan saja untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Jana dan Bu Yani. Ini kita akhiri ya Bu ya. Tetap semangat ya, kita yang akan datang harus semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.